sobat-sobat antropolog yang hebat. Selamat menyimak buku audio bab 4, bagian sifat kehidupan manusia ini. Setelah menyimak bagian ini, kalian akan mampu menjelaskan mengenai siklus kehidupan manusia. Ayo siapkan alat tulis yang akan menunjang proses pembelajaran, dan jangan lupa untuk tetap semangat ya. Siklus kehidupan manusia. Siklus kehidupan atau sering kita sebut daur hidup atau life cycle adalah suatu proses perjalanan hidup individu sejak dari lahir hingga saat meninggal dunia. Konsep life cycle selalu ada dan dikenal pada setiap masyarakat di dunia dan oleh masyarakat dijadikan landasan untuk menetapkan status seseorang di dalam masyarakat, serta untuk mengatur berbagai pola perilakunya. Konsep daur kehidupan ini mendasarkan diri pada proses biologi yang terjadi di dalam kenyataan. Proses biologi ini menunjukkan kenyataan bagaimana seseorang individu selalu tumbuh melalui proses pendewasaan dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan berikutnya. Kalau mendengar kata-kata kehidupan, apa yang terlintas di benak teman-teman? Ya, betul! Jika mendengar kata tahap-tahap kehidupan sepanjang hidup, maka akan meliputi masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia, dan kematian. Dan setiap masyarakat selalu memiliki konsep tersendiri mengenai tahapan siklus, dan juga memiliki penilaian tersendiri mengenai tahap manakah yang harus dipandang penting. Upacara seperti lamik dilaksanakan pada masa peralihan. Di antara satu tahapan kehidupan menuju satu tahapan berikutnya, atau yang dikenal dengan masa peralihan, biasanya akan diadakan suatu ritus atau upacara yang sifatnya universal. Namun, tidak semua budaya pada masyarakat menganggap semua masa peralihan sama pentingnya. Mungkin, dalam suatu kebudayaan tertentu, tahap penyapihan dianggap sebagai suatu hal yang penting dan gawat. Namun, bisa jadi pada budaya masyarakat lain dianggap tidak penting. Pernahkah kalian mendengar mengenai upacara atau ritual yang dilaksanakan pada usia-usia tertentu? Seperti misalnya di Aceh, ada upacara lamik atau menyapi. Upacara ini adalah upacara penyapihan pada saat anak sudah harus berhenti minum air susu ibu. Penyelenggaraan pesta dan upacara sepanjang daur hidup yang universal sifatnya itu disebabkan adanya kesadaran bahwa setiap tahap baru dalam daur hidup menyebabkan masuknya seseorang di dalam lingkungan sosial yang baru dan lebih luas. Saat seorang bayi disapih, ia mulai merasa dipisahkan dari ibunya dan merasa bahwa sejak saat itu, hidupnya mulai tergantung pula pada orang lain selain ibu di sekitarnya, yaitu ayahnya, kakak-kakaknya, dan tidak menutup kemungkinan orang di luar keluarganya. Makin besar seorang anak, makin luas lingkungan sosialnya. Pada masa peralihan, yaitu peralihan dari satu tahap kehidupan atau lingkungan sosial ke tahap kehidupan atau lingkungan sosial berikutnya. Pada beberapa kebudayaan masyarakat, menganggap bahwa masa peralihan merupakan saat-saat yang penuh bahaya, baik pada wujud nyata maupun wujud gaib. Maka merupakan suatu hal yang wajar jika upacara daur hidup tidak sedikit yang mengandung unsur-unsur penolak bahaya gaib. Dalam antropologi, upacara-upacara seperti itu biasanya disebut upacara masa kritis atau upacara peralihan. Pada banyak bangsa, upacara masa hamil, upacara kelahiran, upacara pemberian nama, upacara potong rambut, upacara melubangi telinga, upacara merajah atau tato, upacara mengasah gigi, atau upacara pada haid pertama dilaksanakan sebagai upaya untuk menolak bahaya gaib yang dapat timbul ketika seseorang beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain. Di samping itu, upacara-upacara seperti itu juga memiliki fungsi sosial yang penting. Antara lain,
untuk memberitakan kepada khalayak ramai mengenai perubahan tingkat hidup yang telah dicapai itu. Demikian pula, upacara inisiasi merupakan upacara yang dilangsungkan sewaktu seseorang memasuki golongan atau status sosial tertentu. Dan karena itu, mengandung unsur-unsur upacara untuk saat-saat kritis dalam kehidupan orang. Sobat antropolog yang hebat, setelah menyimak materi mengenai sifat kehidupan manusia, selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian, akan ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Nama kegiatannya, berlatih menjelaskan siklus hidup manusia. Ini merupakan tugas individu, namun jika kalian menemukan kesulitan, kalian dapat meminta bantuan guru atau orang tua untuk membantu. Siapkan alat tulis dan lembar jawabannya ya, atau siapkan recorder untuk merekam hasil jawaban kalian. Jawablah pertanyaan yang akan dibacakan di kertas atau buku yang telah kalian sediakan. 1. Apa yang kalian ketahui tentang daur kehidupan manusia? 2. Mengapa dalam peralihan tahapan dalam siklus hidup manusia perlu dilakukan upacara? 3. Mengapa perkawinan dianggap sebagai salah satu ritual penting dalam siklus hidup? Sobat, jawaban yang telah kalian tulis dapat kalian periksa ketepatan jawabannya dengan dikumpulkan ke guru kalian ya. Semoga setelah selesai mengerjakan kegiatan tadi, kalian lebih paham mengenai sifat kehidupan manusia. Pada audio berikutnya, kalian akan mendengarkan materi menarik mengenai berbagai ritus dalam siklus kehidupan manusia. Sampai jumpa di audio berikutnya.